waspadalah. Kemudian kata beliau lagi apa? Wa man jalasa ma sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa duduk bersama ahli bid'ah maka ia tidak akan diberi hikmah. Hikmah itu artinya bisa ilmu. Bisa. Hikmah juga bisa bermakna sunnah. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Allah mengajarkan Alkitab, Al-Hikmah, Sunnah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, saking hati-hatinya nih, ya, hati-hatinya beri jarak, harus jaga jarak. Jarak tadi waspadalah, beri jarak, jaga jarak. Jaraknya hisnun min hadid, benteng dari besi, ya, benteng dari besi. Baik, ini Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama ya, yang sangat nasihat beliau yang sangat terkenal. Barang siapa ya barang siapa meninggalkan amal karena manusia maka itu adalah riya, dan barang siapa beramal karena manusia maka itu adalah syirik. Punya alasan? Hah? Ada ya? Fudail bin Iyad ya. Ada orang, kenapa kok ente nggak pernah ke masjid sih? Wah, saya takut riya, saya sholat di rumah aja. Kalau di masjid kan banyak yang ngeliatin, banyak yang ya, komentar. Wah, saya sholat di rumah aja supaya nggak riya. Kalau di rumah kan nggak ada yang lihat, ya. Di rumah nggak ada yang lihat. Kalau kita ke masjid, ke musola banyak yang lihat. Makin banyak jamaahnya, makin banyak yang lihat. Ya. Di jalan mulai keluar rumah tangga pada lihat, di jalan, apalagi di Walfa jadi orang-orang pasar pada lihat. subuh. Ya, subuh. Tukang sayur, macam-macam. Jadi ini Fudail bin Iyad katakan barang siapa yang meninggalkan amal, meninggalkan salat berjamaah karena manusia, karena takut kepada manusia, maka sudah riya. Kalau kita kebayang riya itu beramal minta pujian, minta dilihat. Ini beliau katakan barang siapa yang beramal, barang siapa yang meninggalkan amal karena manusia, maka itu adalah riya. Nah, barang siapa yang beramal karena manusia, itu syirik. Lebih parah lagi kalau justru sholat berjamaah supaya dapat pujian, itu kadrian, itu syirik. Fudail bin Iyad. Sebagaimana juga memberikan nasihat firman Allah Subhanahu wa taala akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Nah, beliau memberikan komentar, suatu amal tidak akan bisa dikatakan saleh kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fudail bin Iyad ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syarat diterimanya ibadah pertama mengikuti tuntunan Nabi, yang kedua meninggalkan syirik, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan meninggalkan riya. Ikhlas dan meninggalkan
ikhlas bukan ya, ikhlas dan mutaba'ah ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Baik, Fudail bin Iyad. Beliau juga mengatakan, nasihat beliau juga, adraktu khiyaran nas. Aku mendapati orang-orang terbaik. Khiyaran nas ini siapa? Para sahabat. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa para sahabat adalah manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada sahabat sesudah Nabi dan Rasul. Ya. Sesudah para Nabi dan Rasul, manusia yang paling baik adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnatin. Aku mendapati orang-orang terbaik, itu para sahabat, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, ashab sunnah, penjaga-penjaga sunnah, pembela-pembela sunnah, penegak-penegak sunnah. Kemudian mengatakan wayanhauna an ashabil bid'ah, dan mereka semua melarang bersahabat dengan ahli bid'ah. Aku mendapati orang-orang terbaik, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, dan mereka semua melarang wayanhauna, melarang ya, an ashabil bid'ah, melarang bersahabat dengan ahli bid'ah. Ini juga nasihat siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Berikutnya Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau katakan, la tujalisu ahlal ahwa, wa la tujadiluhum, wa la tasma'u minhum. La tujalisu, janganlah kalian duduk dengan ahli bid'ah, duduk bergaul. Wala tujadiluhum, jangan berdebat dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan mendengar perkataan mereka. Jadi nggak perlu dijawab Pak ya, kita dengarkan aja berarti. Jangan mendengar Pak. Dengar. Nggak perlu dijawab, tinggal didengar ya. Diam aja berarti. Jangan bergaul, jangan duduk. Ya, jangan duduk dan jangan berdebat. Jangan berdebat. Kenapa? Kalau jangan bergaul, ya sudah tadi kita jelaskan ya. Di Nasihat Ibn Abbas, duduk dengan mereka menyebabkan sakitnya hati. Kalau ini Pak Ustadz, kan saya teman saya banyak bid'ahan, terus memberi penjelasan kepada teman gimana itu Pak? Boleh atau enggak? Misalnya teman kantor kan ngobrol-ngobrol itu kan saya, iya. Jadi kan dia banyak kebiasaan yang dilaksanakan, terus kita meluruskan gimana Mas? Nah jadi begini Pak, ini penting Pak ya. Kita sini belum menjelaskan sesungguhnya ahli bid'ah itu seperti apa. Ada perbedaan antara ahli bid'ah dengan orang-orang yang, atau begini, apakah setiap orang yang pernah melakukan bid'ah itu kemudian disebut ahli bid'ah? Jawabannya tidak. Ya, tidak setiap orang yang pernah berbuat bid'ah atau bahkan banyak bid'ahnya disebut ahli bid'ah. Jadi yang disebut ahli bid'ah ini orang-orang yang pertama kemarin sudah kita jelaskan ciri-cirinya. Kedua lagi ada kriteria tertentu. Ada kriteria tertentu orang tersebut sebagai ahli bid'ah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Ini penting untuk kita ketahui, sehingga dengan mengetahui kriteria, mengetahui ciri-ciri dan seterusnya, kita bisa menentukan sikap ya. Sikapnya ini antaranya jangan bergaul dengan mereka, jangan duduk bersama mereka,
jangan berdebat dengan mereka, kemudian jangan mendengarkan perkataan mereka, dan bahkan para ulama katakan tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Ya. Kalau seseorang yang kita ketahui suka melakukan perbuatan bid'ah, tidak serta merta kemudian dia dihukumi sebagai ahli bid'ah, yang kemudian sebagai implikasi hukumnya kita menentukan sikap seperti yang kita jelaskan ini, tidak berarti seperti itu ya. Jangan duduk bersama mereka, jangan berdebat. Kenapa tidak boleh berdebat? Karena tidak ada gunanya. Ya. Berdebat dengan orang yang hatinya atau mata hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menerima kebenaran. Wala tasma'u minhum, dan jangan mendengarkan perkataan mereka, karena mendengarkan perkataan mereka tidak menutup kemungkinan seseorang yang mendengar akan termakan oleh syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Yahya bin Abi Katsir wafat tahun 132 Hijriah. Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi. Yahya bin Abi Katsir, apabila kamu bertemu ahli bid'ah di jalan, maka ambillah jalan lain. Maksudnya saking hati-hatinya ya, saking hati-hatinya supaya gak ketemu. Gimana yang kita disuruh berhusnuzon itu kenapa lain itu? Berhusnuzon itu adalah kewajiban. Bahkan para ulama katakan husnuzon itu termasuk daripada pokok keimanan. Min usulil iman, di antara pokok keimanan adalah husnuzon billah wa husnuzon bin nas. Berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan manusia. Tidak ada pertentangan antara menjauhi ahli bid'ah dengan berbaik sangka dengan manusia. Ya, ahli bid'ah kita jauhi, tapi kita tetap berbaik sangka dengan manusia. Ya, tidak ada pertentangan antara keduanya, tidak ada yang menafikan. Beliau juga mengatakan wala tujalisuhum wala tuqarituhum fa innahu la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Abu Qilabah Ar-Raqashi. Janganlah duduk bersama mereka dan janganlah bergaul dengan mereka. Wala tujalisuhum wala tuqalituhum fa innahu la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya saya khawatir, kata beliau Abu Qilabah Ar-Raqashi, sesungguhnya saya khawatir mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan. Ini alasannya kenapa kita tidak boleh bergaul dengan ahli bid'ah, kenapa kita tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh berdebat dengan mereka, tidak boleh mendengarkan perkataan mereka.